Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi ni'mati taufiqihi wa hidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abdalul mursalina wa sayyidu anbiya'ih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala kembali dengan keluasan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita sama-sama dapat berkumpul memuji dan membesarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat mendengari, karena mayoritas kita mendengari, yang membaca di depan. Membaca dan mendengari akan pembacaan daripada Maulid Al-Habsyi yang di dalamnya penuh dengan pujian dan sanjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat demikian tersebut kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa pula salawat dan salam, bentuk syukur dan terima kasih kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui tidak beberapa lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yang seharusnya bagi kita sebagai seorang mukmin membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya dengan apapun yang kita miliki. Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Kata guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, ainal muhibbun, di mana orang yang mengaku cinta? Beliau seakan-akan memandiri kita seberatan, karena beliau tak tahu dan yakin. Tanya aja per orang di antara kita, cinta enggak sama Nabi? Pasti jawabannya sama, pasti cinta. Tapi yang dicari beliau, ainal muhibbun, mana orang yang benar-benar cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau nanya, mana buktinya kalian cinta kepada Nabi? Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Badlun nufus, mengorbankan batang tubuh. Bila batang tubuh sudah dikorbankan, waktu tak umpat, kan? Waktu kita di batang tubuh kita, tenaga kita di batang tubuh kita. Bazlun nufusi ma'an nafaisi hana. Nafais itu harta benda. Yang keduanya kalau ditimbang dengan diukur dengan kemuliaan Nabi, tidak ada nilainya. Jasa Nabi dengan kita sangat banyak. Jadi mudah-mudahan bulan Rabiul Awal yang sebentar lagi masuk bertemu dengan kita menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berapa banyak orang yang jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat Rabiul Awal yang ada di depan mata kita ini, mudah-mudahan mereka menjadi dekat dengan Rasulullah.
Mudah-mudahan yang mana banyak daripada mata kita tidak pernah memandang wajah atau keindahan wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kita karunia yang besar dapat memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya qawi mahabbatak, kuatkan kecintaan kalian kepada Nabi. Di antara cara kita menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada lewat memuji Nabi, lewat kita kembali meneruskan pelajaran kita di dalam memahami syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Dalailut Tauhid fi Ma'rifatil Wahid sampai di halaman yang ke 19 ya lah. Wahdaniyat kah? Wahdaniyat nomor 5. Kemudian berkata pengarang ini kitab hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yang kelima di antara 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyat. Artinya esa, lawannya ta'addudun, artinya berbilang. Wajib Allah Subhanahu wa taala itu bersifat esa, mustahil berbilang, dalilnya baharu alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Maka sepantasnya bagi mukmin mu'takid selalu musyahadah pada af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang ini kitab ini beliau mengarahkan kepada kita untuk berusaha musyahadah tauhidul af'al. Arti tauhidul af'al itu napa nang dilihat, di dalamnya nampak perbuatan Allah. Nya memang kan tauhid itu ada 3. Ada namanya tauhidul zat. Ada yang kedua tauhidus sifat. Ada yang ketiga tauhidul af'al. Yang paling nyaman dalam tahapan pertama memusyahadahkan akan Allah Subhanahu wa taala, arti memusyahadah itu belajar mengingat Tuhan. Belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling nyaman lewat jalan tauhidul af'al. Karena kan perbuatan itu kelihatan lawan mata kita. Pian ratan sembahyang kita bila kawan bejarat nyirit hayala nyata lihat. Lalu fokus itu ada. Apa arti tauhidul af'al? Mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara garis besar kan kalau tauhidul zat yang ada ini hakikatnya hanya Allah. Sedangkan adanya kita itu diadakan. Dan adanya kita itu ma'ilun ilaz zawal. Arti ma'ilun ilaz zawal condong kepada pacang hilang. Nya ada masanya nang di muka ini berganti kena pemainnya. Mudahan abah habib kita panjang umur, sehat ya lah, dan ustadz kita, ulama kita, dan kita sabarataan, amin. Tapi tidak bisa dimungkiri pemain yang di depan pasti berganti. Nang di belakang saya aku juga berganti banyak. Itu pasti pian kullu nafsin zaikatul maut. Tapi alhamdulillah kada berganti, kada guru aja bertambah pemainnya. Alhamdulillah berkah. Supaya buhan pian tambah yakin majelis kita
Bani Hashim ini kita yakin dibangun dan dibentuk lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana buktinya? Makin meningkat, meningkat dan meningkat. Maka lillahi yatim, apapun yang diniatkan karena Allah pasti sempurna. Pasti sempurna. Jadi adanya kita ini diadakan, dan adanya kita mailun ila zawal, itu condong kepada pacang hilang. Itu pasti dah. Kada asli. Beda dengan adanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah taala kekal. Ada, seterusnya ada. Ada tanpa permulaan dan ada seterusnya. Dan adanya makhluk itu menjadi tanda dan bukti akan adanya Allah. Nah, di sanalah mereka para aulia musyahadah, memandang dengan adanya makhluk ini, dengan akan adanya Allah. Ini bukti adanya Allah, ini bukti adanya Allah, ini bukti adanya Allah. Dalam ayat Al-Qur'an, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menolehkan pandangan, ke kanan kah, ke kiri kah, ke depan kah, atau muter ke belakang kah, di sana ada tanda zat kebesaran Allah. Tanda. Makanya jarang adanya Allah Ta'ala ini sangat jelas. Sehingga sebenarnya bagi orang-orang ma'rifat tandanya Allah sangat jelas. Hanya saja sebagaimana kita yakin matahari itu ada. Saking jelasnya adanya matahari sehingga kita tidak mampu memandang matahari. Suahbun bin merit matahari. Tidak sanggup. Yalah, mata kita tidak sanggup ya. Tapi kita ya yakin ada. Adapun tauhidus sifat, mengesahkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat ada kawan sifat pemurah, ingat kepada sifat karimnya Allah, karamnya Allah, atau jawadullah, jawadnya Allah. Bila ada melihat kita kawannya kita berkasih sayangan karena Allah, suka membantu satu dengan yang lain, ingat kita sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hanya saja memiliki sifat yang sebenarnya hanya Allah. Sifat kita tidak ada yang asli ya. Sifat itu kan marikit di awak, melekat di batang tubuh. Kalau batang tubuh kita aja pacang hilang, berarti sifatnya pun juga sama. As-sifat tabi'un lil mausuf. Sifat itu mengikut kepada siapa yang diikutinya. Mau umpati ialah bila kita tak umpat orang nah harat ya juga. Sandal Nabi itu nah, Nabi naik Isra Mi'raj sandalnya gitu umpat dia juga naik Isra Mi'raj lah. As-sifatu tabi'un lil mausuf. Nah, adapun kita yang ditegaskan oleh pengarang ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Esa, Allah satu, mustahil berbilang. Kata beliau sepantasnya kita selalu musyahadah pada af'alnya Subhanahu wa ta'ala. Arti musyahadah pada memandang gawian Allah, perbuatan Allah. Karena itu lebih mudah bagi kita yang menjalani jalan tariqul akhirah. Artinya aja kita menjalani jalan akhirat, mencari keridaan Allah. Supaya sampai kepada maqam ma'rifat itu mudah. Yang paling mudah ini lewat jalan tauhidul af'al, memandang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kan melihat kita berjalan, rasa akan Allah yang menjalankan. Kita duduk, rasa akan Allah nang mendudukkan. Kita melihat ya kita ada teman kita yang sedang kita misalnya berdiri, ingat Allah yang mendirikan. Jangan tersalah memaham. Nang berdiri ini Tuhan, nang berjalan ini
Tuhan juga. Nang bawa makan Tuhan juga, nang kada mau aja kita. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah nang menolongi aja kita. Buktinya ketika apa yang kita miliki diambil oleh Allah, kita lemah, biar kita tidak mampu apa-apa. Kita diuji Allah Ta'ala dengan misalnya umpama sariawan aja kita di lidah sudah berubah bahasa kita, biar masuk berubah, tidak pasih lagi kita berbicara. Artinya mengizinkan kita berbicara Allah. Nah parau kawan nah yang umpamanya ya lah. Ya Allah ambil. Jadi segala sesuatu itu perbuatan Allah. Inni fa'alul lima urid. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memperbuat apa-apa yang aku kehendaki. Jadi bagus belajar kita biar tauhidul af'al. Bila orang tuh nak belajar mengamalkan tauhidul af'alnya, hatinya gembira terus. Nggih. Kada mau duka cita. Kada mau sedih hatinya. Jadi bila ada orang batakun, adalah guru amaran supaya hati selalu lapang. Belajar musyahadah tauhidul af'al. Disambati orang, dijelek-jelekan orang, nya kada mau sarik, biar. Bukan penakut enggak, bukan pengecut, bukan. Kenapa? Dia yakin enggak keluar kalimat kasar di lidah temannya atau di mulut orang yang mencaci memakinya, melainkan atas perbuatan Allah. Nah manggara kakannya tuh Allah. Kayak itu kalau wayang, wayang. Bagong menjatuh Petruk. Umaji Petruk mantang-mantang ulun kurus pian lamak. Mencatuk ke kepala, ujar Bagong, maaf Petruk kaya lain ulun nang mencatuk. Zahirnya ulun pang nang mencatuk. Tuh melihat lapian bilah nang ke berumahan ke bawah tuh. Bilah nang tuh nang basurusup tuh nang mencatuk. Nang bapatak di bawah ya kalalah. Nang talindung mija tuh nang mencatuk. Talindung bang bahasanya dalam pandangan mata zahir. Yang menggerakkan adalah Allah. Yang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak juga adalah Allah. Ketika kita mampu memusyahadahkan demikian, kita sadar, biar ini bukan hinaan sebenarnya. Ini bukan cacian sebenarnya. Ini ujian. Ini tes keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang para aulia itu ketika ada yang mencaci, ada memaki, ada yang menghina, mereka himung gembira. Bahkan di antara mereka ada yang berkata marhaban bi syiaris salihin. Selamat datang wahai ciri-ciri orang-orang kesalehan. Artinya orang saleh itu pasti diuji cirinya. Pasti akan naik pangkat. Pasti akan tinggi derajatnya apabila dia pandai menjawab setiap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul af'al. Oh, sedang diuji oleh Allah. Nggak bisa. Wah, jawabannya harus gini supaya kita lulus. Apa hasibal ladzina amanu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah mereka mengira setelah mereka berkata saya beriman dengan Allah, lantas mereka tidak kami uji? Tidak, pasti kata Allah kami uji. Nah untuk lulus dengan ujian, tauhidul af'al. Karena dunia ini penuh ujian. Ya. Harta ujian, pangkat jabatan ujian, macam-macam jenisnya. Kesulitan, bahkan kemudahan ujian. Tapi ingat, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah lewat sabar. Takwa kepada Allah lewatnya kita tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Tapi kesemuanya itu tidak akan hasil kecuali dengan tauhid.
Ini bila orang tuh iman kuat, lalu ketakwaannya juga kuat. Bila ketakwaannya kuat, lalu masalah hilang. Itu kalau dalam ilmu mantiknya demikian, bian, rintitan susunannya. Dalam Al-Quran apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Takwa ini akan hasil dengan ada keimanan. Seberapa kuat keimanan seseorang, sebegitu besarlah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dulu yang harus kita pupuk. Bahwasanya tidak ada yang berbuat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kawa kita belajar ma'amalakan, amin. Jadi ingat pian, bila ada orang kayak apakah baikkah kada baikkah, dengan kita ingat Allah nang menggerakkan. Jadi kita mau kita, oh ini sedang diuji. Keterangan dalil. Jikalau Allah Subhanahu wa taala berbilang maka hancur ini alam. Ternyata alam tiada hancur. Kan kita lihat baik-baik aja, susunannya bagus. Berarti tiada berbilang maka nyatalah Allah Ta'ala Isa pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Kan secara logika benar, Bian. Kita di rumah tangga aja, 2 orang aja yang jadi kepala rumah tangga, itu bisa pecah, Bian. Ujar nang bini, kita besok abahnya ai tolakan kamu tai umpamanya. Ujar nang lagi ndak, kita ke Tanjung aja tolakan. Wah bilanya kayak itu abahnya bila pian kada hakun ka amun tai pisah kita. Narage itu hayal. Nya banyak nang maatur. Nang bini hendak kasih nang lagi hendak kasih nih. Akhirnya rusak, akhirnya ndak bagus alurnya. Jadi kita yakin Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyat Isa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma alihatan illallah lafasadata." Seandainya dalam pengaturan langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya lafasadata, langit dan bumi akan hancur. Ternyata tidak hancur, berarti Allah Esa. Berarti Allah Subhanahu wa taala Esa. Riwayat daripada Al-Habib Umar sahibud da'wah billah. Pengarang ini kitab menukil daripada riwayat daripada guru kita Sayyidil Habib Umar. Sahibud dakwah itu maksudnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim. Beliau pernah meriwayatkan, kenapa pengarang menisbahkan ini riwayat kepada Sayyidil Habib Umar? Karena beliau tidak menemukan kitabnya, tidak menemukan riwayatnya, ya lah. Lalu kita ujar guru bahasa kita, ya lah. Dan kita yakin beliau pasti dapat dalilnya, beliau ada aja kita keterangannya. Pernah diriwayatkan oleh Al-Habib Umar sahibud da'wah billah bahwasanya Abdullah bin Abbas itu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keganangan dengan Nabi, kangen dengan Rasulullah. Lalu ia saking rindunya dengan Rasulullah lalu bermimpi ia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Selesai mimpinya, besok hari dia berangkat kemana? Ke rumah acilnya Mama Rina yang bernama Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mencium jubah Rasulullah. Kan malam tamimpi asal keganangan tolak ke rumah Marina, ambil jubah Nabi, cium. Lalu dia memandang kepada cermin,
maka nampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia di dalam cermin itu, bukan wajah ia sendiri. Nah, hingga situ titik. Jadi ketika hatinya kuat kecintaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mampu musyahadah yang dilihatnya di dalam cermin bukan wajahnya tetapi wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rabus sitar, tak angkat je kita dinding. Tak angkat di dinding, yang dipandangnya adalah Nabi. Itu jurang namanya musyahadah. Orang yang sudah makamnya fana, yalah. Kada ada lagi yang dilihatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita diberi juga nangka itu ya kala. Amin. Makanya ulama-ulama itu dulu meminta ya Allah binadrah minal ainir ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi minamradin sakimah. Ya Allah binadrah. Ya Allah, artinya ya Allah berilah kami pandangan dengan rahmat. Ada dalam riwayat ya Allah bidzarrah min mahabbatillah, bidzarrah min ya Allah beri kami sedikit barang dari kecintaan kepada Engkau. Nafna an kulli ma siwallah, niscaya kami akan binasa daripada memandang selain Allah. Artinya yang dilihat hanya Allah. Itu namanya jika kita fana fillah. Ada juga yang namanya fana fi Rasulillah, yang dilihatnya cuman Rasulullah. Artinya seakan-akan satu ya lah ya. Kan arti tauhid itu satu, hilang seorang nang diingat Nabi. Mahabbah yang hakiki itu meruntuhkan hijab kepada sang kekasih. Ini kan saking kuatnya Abdullah bin Abbas cinta dengan Nabi, ketika baca ramin hilang. Saking kuat kaganangan malam tamimpi batun cium ku wajubah Rasulullah, baca ramin hilang wajah seorang, nampak wajah Rasulullah. Kekuatan cinta. Tapi beliau tidak mengatakan ya aku ya Muhammad, tidak ada aja kita beda ya lah Rasulullah aja. Ada mau aja kita berubah. Nah, kadang-kadang kan ada pembelajaran yang demikiannya lah, akhirnya mengaku diri sebagai Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, ya seorang, ya macam-macam. Jadi hati-hati di akhir zaman ini macam-macam nang timbulan biar. Umpati orang bahari aja ya lah, ulama-ulama nang nyata sanad keilmuannya sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya musyahadah. Dalam hadis Nabi disebutkan almar'u ma'aman ahab. Artinya seseorang itu selalu bersama dengan kekasihnya. Nah ini hadis yang sangat digembirakan oleh para sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahabat pengat himung biar. Ujar sahabat seperti Abdullah bin Abbas, tidak ada hadis yang sangat menyenangkan hati kami semua para sahabat melebihi daripada hadis ini. Almar'u ma'aman ahab. Kenapa? Ketika ditanya mereka menjawab karena kami tidak yakin karena sholat kami tidak seperti sholat Nabi. Karena puasa kami tidak seperti puasanya Nabi. Karena ibadah kami tidak seperti ibadahnya Nabi. Tetapi kalau berbicara tentang mahabbah, tentang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berani jika kita pembuktian. Artinya tidak ada dalam hati kami kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi mereka luar biasa. Makanya mereka sangat gembira. Mudahan kecintaan kita kepada Nabi juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara cinta sahabat dengan Nabi tidak ada habisnya. Para sahabat luar biasa kecintaannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala selalu bersama dengan kekasihnya. Kemudian yang ketujuh kita baca sedikit.
Daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kudrat. Kudrat artinya kuasa. Lawannya ajzun artinya lemah. Wajib Allah Subhanahu wa taala kuasa, mustahil lemah, dalilnya baharu alam. Artinya alam ini berubah-ubah menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Artinya tidak ada pengecualian, itu tidak ada. Allah Maha Kuasa. 'Ala kulli, kalimatnya kulli ya, atas segala. Bila kalimat segala tidak ada pengecualian, segala sesuatu. Adakah Tuhan yang lama sedikit barang? Tidak ada. Ala kulli syai'in qadir. Jadi bila kita yakin lawan Allah Ta'ala, sesulit apapun kehidupan kita pasti akhirnya mudah. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, pada akhirnya pasti kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi tugas kita perbaiki takwa kita, perbaiki ibadah kita. Makanya sekali lagi kita tegaskan, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Kalau susunannya Pak, takwa dulu baru jalan keluar. Kalau kita kadang-kadang minta jalan keluar dulu baru bertakwa. Ulun je bila kabul hajat insyaallah kan hadir ke pengajian. Mahadang kabul hulu hajat hanya ke pengajian. Insyaallah kena bila sudah kawa ada ini kena kayak orang insyaallah an mahadang kawa usia kada sing kawaan. Apabila ibadah, apabila duduk di majelis taklim. Jadi seharusnya je kita takwa dulu baru kabul hajat. Takwa dulu baru mudah urusan. Takwa dulu baru dikabulkan segala permintaan. Dan rata-rata kita kayak itu kadang-kadang ya lah. Bila kayak ini hanyar kayak ini, bila kayak ini hanyar kayak ini. Enggak. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ingat, takwa dulu baru solusi. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongi kita mampu untuk memperbaiki nilai ibadah kita kepada Allah taala. Amin. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu kuasa. Sepantasnya bagi mukmin mu'taqid bersifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati raja itu banyak yang mengharap. Kadang-kadang ada orang datang ke rumah guru pian, adu masalah. Nggih, nya kan ngarang kita tuan guru, ada anak datang. Anu guru aja masalah berat banget saku ulun bila kada ini bisa puspinik saku kepala ulun saku guru aja sanggup saku ulun menghadapi. Nggih, ujar ulun. Tahulah pian, ada orang yang lebih parah pada pian biris ha. Jadi supaya apa? Supaya ini jangan putus asa pian. Pian judul masalah pian ini masih enteng. Ada lagi sebelum pian ini orang datang ke tempat kita minta nasihat lebih parah daripada pian. Alhamdulillah biris ya. Supaya apa? Supaya tertanam hatinya sadar. Oh, berarti kadang alih banget. Enggak aja kita. Perasaan kita aja itu yang paling berat. Perasaan kita aja itu yang paling sulit. Ada pian masa kadang-kadang masa ini itu iyalah. Kadang telepon orang guru tengah malam, guru datangi udah akan ulun guru gini. Ulun dibeluk orang guru aja kita hadiah nih orang. Jelas sabar aja, insyaallah ada kena gini. Padahi dibantu semua jadi tuan guru iyalah. An penyawaan lo biar ente tak. Guru yang kedua ini mendatangi. Inya aja beluk orang, guru datangi guru tak salah. Ada guru kadang-kadang sambil kita gayai iyalah. Insyaallah jalan mudah.
kayak gini susunannya perbaikinya kan itu. Kadang-kadang kenapa jadi berat mengatasi masalah kada bijaksana. Ada aja nambah tahun guru kan apa yuk guru aja. Belum lagi beres masalah pertama datang pulang masalah kedua. Belum lagi aja kita selesai masalah kedua datang pulang masalah yang ketiga. Kada mau habis guru aja. Jalan tahun lah. Pian kada bijaksana mengatasi masalah yang pertama akhirnya berpanjang. Makanya diperlukan pendapat, diperlukan solusi, diperlukan nasihat. Jadi ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat, Allah mampu atas segala sesuatu, ingat tanamkan sifat raja, pengharapan. Allah mampu. Yang asalnya kita sulit jadi mudah, yang asalnya berat menjadi ringan. Yang penting tugas kita jalani kehidupan dengan sewajarnya, bertawakal dengan Allah. Jangan putus asa. Insya Allah hilang. Makanya guru kita Sidil Hayy Umar, masalah hidup ini seperti fata morgana. Ulang. Masalah hidup ini seperti fata morgana, dilihat ada, jangan berhenti berjalan terus. Insya Allah dia hilang dengan sendirinya. Jangan bercabur, banyak di muka aku cabur ke sungai, parah lagi. Terus ya jalan, hilang. Artinya masalah hidup itu terus maju, tapi harus belajar bagaimana cara melangkah. Nah disitulah kita perlu bimbingan, perlu arahan dari orang-orang yang memang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tanamkan sifat raja. Kenapa? Karena ia kuasa menjadikan sesuatu. Artinya asalnya menurut kita asal kada mungkin, Allah mungkin bagi Allah. Allah kudrat. Maka timbul darinya himmah. Himmah itu semangat kuat, bekerja dan berusaha. Nah, lalu insya Allah ini buat bagus guru aja. Nah, makanya perlu bimbingan, ya. Perlu bimbingan. Bila ada masalah apapun, pian menyakawa guru rancak rajin, ja guru takuni beguruan. Cet, jangan supan sekalipun masalah pribadi, sekalipun sensitif, ya lah. Insya Allah setiap masalah pasti ada solusi. Nah, sapalih rajin supan guru aja, itu terjadi ya, supan guru aja. Jangan supan, biar jangan supan. Insya Allah setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Yang penting bertakun. Ya dulu ada hanyar tadi juga orang terpisah dari kibini. Kayak apa yuk guru cara ulun mana membaguskan rumah tangga ulun guru aja nang laki datang ke rumah jarulun pian bila kawa baharat sehari ilangi anak datangi ke rumah pian guru je supan ya kada dibukai orang supan kan kayak lebih tahu lo kada dibukai nang bini lagi rumahnya padahal rumah seorang asalnya. Julun datangi katok assalamualaikum sekali, kena katok pulang 2 kali, kena 3 kali, kena 3 kali boleh jalan biar kali dibukai orang ada apa? Kena bahalat hari pulang katok pulang 3 kali, kali dibukai orang bulik pulang ada apa? Kena 3 kali kayak itu pulang, tahu lah jalan. Nang pian unting itu kena jiran tetangga, orang menilai pian kena sungguh ingin memperbaiki rumah tangga. Mah jurang marasnya si anu tuh jurang ulun lihat dalam semingguan ini 3 kali jurang batinya ada 1000 bujur nah baikan nah itu nang kita unting biar hulu bini kita sari karena bukan lawang kada apa bujur. Nah itu namanya politik biar kita harus merendah kadang-kadang demi kebaikan rumah tangga kita sendiri. Amun pian jurang kada mendatangi sama sekali jurang kada sayang dienak mailangi gin kada jurang lo kayak itu bacaannya bian padahal kita supan jadi jangan supan bila pian kada datang malah pian kada bagus dicap bini pikir bujur juga kan nah ya itu tuh jelas guru tuh pikir panjang jurun pian kada rugi kada dibukai bini lawang sekali 2 kali tapi nang pian ambil nih nang mata tetangga itu nang pian ambil.
Itulah jadi kita mereka orang saleh itu panjang pola fikir ya lah. Pola fikir. Jadi perlu kita nasihat, bimbingan. Insya Allah kita pasti luluh kena jual hati bini pian. Yang penting nampakkan kesungguhan untuk memperbaiki diri kita. Nah, orang yakin di antara kita ada yang masalah yang demikian. Kemudian maka timbul darinya himmah bekerja dan berusaha. Nah, lo semangat. Allah nak bikin rumah tangga harus berusaha. Kayak apakah caranya? Yang penting bagus. Mengalah sedikit tidak jadi masalah. Sopan sedikit tidak jadi masalah. Yang penting tujuan rumah tangga terpelihara. Artinya kesulitan hidup dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi mudah. Masalah rezeki kan sama. Kemudian juga dengan kita meyakini sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa taala timbul sifat khauf. Rasa takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ia kuasa meniadakan sesuatu. Kita asalnya bahagia, awas. Kalau kita melanggar, kalau diuji Allah Ta'ala dengan penderitaan. Kita sekarang jika kita mendapatkan kemudahan, awas. Kalau kita jauh daripada nilai takwa, kalau kita mendapatkan kesulitan. Karena Allah mampu. Jadi gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan harus tanam rasa takut kalau kita menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada pengharapan supaya jangan putus asa, dan juga harus ada makna rasa takut supaya kita jangan kita semena-mena, mantang-mantang nyaman sok handang, mantang-mantang sugih sakana, jangan. Kalau ku diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mampu mengambil apapun yang kita miliki. Artinya jangan sombong bahasa kita. Nah, kemudian maka timbullah daripadanya sifat tawadhu dan tiada sombong, takutan, rasa takut. Karena kemuliaan yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kaya yang sebenarnya hanya Allah. Apapun yang ada pada diri kita hanya titipan, karena Allah mampu. Terakhir keterangan dalil, jikalau Allah Ta'ala tiada kudrat berarti ia lemah. Kan lawanannya, bila kada kudrat berarti lemah. Kalau ia lemah maka tiada ini alam, tiada ada ini alam. Kalau lemah, ternyata kita lihat, kita perhatikan alam ada. Kalau alam ada berarti Allah tiada lemah. Ketika dia tiada lemah maka nyatalah Allah Ta'ala kuasa, yakni kudrat. Jadi alhamdulillah kita berisi Tuhan yang maha kuasa. Dan mudah-mudahan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita semua, memberikan kesehatan bagi yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan memberikan keluasan rezeki bagi kita semua zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hikayat wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wa hajatil muslimina karib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis zikir kita hari Jumat insyaallah dipimpin oleh Ustadz Muhammad Yasir, dan malamnya kita langsung sama-sama menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW setelah Isya, seperti biasa, seperti pengajian kita biasa ini. Nah, yang mengisinya adalah
Ustadz Muhammad Ali Bustami dari Tanjung. Nah, jadi ulun sama-sama kita menyelenggarakan maulid malam Sabtu itu juga langsung siangnya jikiran, malamnya kita langsung menyelenggarakan maulid. Jadi ulun mengharapkan kita sama-sama membawa nasi kotak untuk kita makan sama-sama. Itu aja harapan ulun. Dan kita ada undangan nih dari Masjid Alamatul Khair Mantabu Dalam. Insyaallah pada hari Selasa ini tanggal 27 September atau bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang mana akan diisi oleh guru kita, yaitu Tuan Guru Haji Ubaidillah Ali. Nah, mudah-mudahan kita sehat walafiat sehingga kita dapat berhadir di undangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Malam Rabu ini.